semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Margaret Safari, NRP 22 2020 078, Program Studi Teknik Sipil Kelas B Institut Teknologi Nasional Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang GPS geodetik metode real-time kinematik atau RTK. RTK GNSS adalah singkatan dari Real-Time Kinematic Global Navigation Satellite System. Real-time artinya pada saat itu juga, dan kinematis artinya bergerak. Sehingga bisa diartikan penentuan posisi metode RTK adalah penentuan posisi yang dapat memperoleh koordinat saat itu juga, walaupun dalam kondisi alat bergerak-gerak. Konsep dasar perhitungannya adalah dengan menentukan jarak dari jumlah siklus gelombang carrier antara satelit dengan rover. Kemudian dikalikan dengan panjang gelombang carrier sehingga diperoleh jarak satelit ke rover seperti pada gambar ilustrasi konsep RTK. Rentang yang dihitung masih terdapat beberapa faktor kesalahan seperti jam satelit dan ephemeridise, ionosfer, dan delay troposfer. Untuk menghilangkan kesalahan ini dan meningkatkan kepresisian, kinerja RTK memerlukan pengukuran yang dari stasiun base ke stasiun rover seperti pada ilustrasi konsep RTK. Berikutnya ada RTK N-Trip. RTK N-Trip adalah Network Transport of RTCM via Internet Protocol. Protokol N-Trip dikembangkan oleh Federal Agency for Cartography and Geodesy of Germany yang memungkinkan koneksi RTK ataupun di GPS melalui sinyal internet. Penerapan RTK N-Trip sangat cocok sekali digunakan untuk daerah yang memiliki jaringan internet cukup baik, minimal 3G. Penggunaan RTK N-Trip dapat menjangkau hingga belasan kilometer dari base selama internet lokasi tersebut baik. Selain itu, untuk mendapatkan solusi fix, RTK N-Trip sifatnya lebih stabil dan lebih cepat jika dibandingkan dengan RTK radio. Pengiriman koreksi N-Trip pada demo dilakukan menggunakan Indonesia Continuously Operating Reference Station atau INACORS milik Badan Informasi Geospasial sebagai base station. Bagian-bagian RTK. Yang pertama ada base. Pada alat GPS yang berfungsi sebagai base, maka alat GPS tidak digerakkan posisinya. Base didirikan di atas titik yang sudah diketahui secara pasti nilai koordinatnya. Misal, didirikan di atas titik Bakosur Tunnel Order 0, dan koordinat titik Bakosur Tunnel tersebut diinputkan dalam alat GPS base. Yang kedua, ada rover. Pada alat GPS yang berfungsi sebagai rover, posisi GPS dapat digerakkan sesuai dengan detail yang diinginkan oleh surveyor. Misal pada pengukuran persil tanah, maka rover didirikan pada pojok-pojok bidang tanah. Yang menghubungkan antara base dan rover adalah sinyal radio. Yang ketiga, ada controller RTK. Controller RTK ini berfungsi untuk melakukan setting job, konfigurasi, dan pengukuran GPS. Kegunaan RTK. Aplikasi yang dilayani oleh GPS RTK cukup beragam. Di antaranya adalah stakeout, penentuan dan rekonstruksi batas persil tanah, survei pertambangan, survei rekayasa, dan aplikasi lainnya yang membutuhkan posisi titik koordinat secara cepat dan dalam ketelitian cm, bahkan milimeter. Kelebihan dan kekurangan RTK. Pertama, kelebihan. RTK dapat digunakan setiap saat tanpa tergantung waktu dan cuaca. RTK dapat memberikan ketelitian posisi yang spektrumnya cukup luas, dari yang sangat teliti atau orde milimeter sampai orde meter. RTK lebih efisien dalam waktu, biaya operasional, dan tenaga. RTK juga relatif mudah dipelajari sekalipun oleh orang awam yang belum pernah menggunakan. Berikutnya kekurangan. Kekurangan dari RTK adalah harganya lebih mahal dari GPS konvensional. Kerugian lainnya yaitu pada saat menggunakan RTK di daerah yang sangat padat atau di mana tidak terlihat langit, sehingga GPS tidak menerima sinyal dari satelit, sehingga membuat lokasi GPS tidak sempurna. Tahapan penggunaan RTK N-Trip untuk pengukuran batas tanah.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah siapkan alat-alat yang dibutuhkan, yaitu rover, stick rover, baterai, controller atau smartphone yang sudah terpasang aplikasi controller RTK. Kemudian pasang rover ke stick rover, nyalakan rover dan controller, sambungkan controller dengan rover, dan internal GSM untuk menghubungkan dengan server DIC. Buat project baru, setting koordinat sistem, destination ellipsoid, projection, dan transverse Mercator. Kemudian pilih point survey untuk memulai pengukuran. Pada saat pengukuran, dirikan rover di setiap pojok lokasi pengukuran. Tunggu sampai fix, kemudian simpan. Lakukan hal yang sama pada titik berikutnya. Setelah pengukuran selesai, ekspor data ke laptop maupun komputer dengan tipe file DXF untuk pengolahan data di AutoCAD. Data lapangan siap diolah. Pengukuran batas tanah sangat diperlukan untuk keperluan jual beli, penentuan pajak, dan untuk perencanaan pengembangan daerah, rencana jalan, maupun rencana pengairan dan rencana transmigrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.